OCBC pada tahun ini genap berusia 84 tahun. Selama lebih dari 8 dekade, kini OCBC fokus bertransformasi dalam layanan digital. Sampai dengan 30 Juni 2025, OCBC membukukan transaksi melalui e-channel tumbuh hingga 71% year on year dengan pengguna aktif individu internet banking dan OCBC Mobile naik sebesar 20% year on year. Nah, seperti apa komitmen OCBC dalam bertransformasi digital untuk nasabahnya? Dan untuk mengelaborasi ini sudah hadir bersama kami Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk Pak Kajit. Selamat pagi Pak, terima kasih. Ini pertama kali ke CNN atau pernah juga ke gedung Transmedia? Pertama kali untuk semuanya Pak Yuda. Nah, baik, terima Selamat kasih pagi. sekali untuk waktunya Pak. Ini menarik kalau kita berbicara mengenai transformasi OCBC ya, di mana saya membaca ada 98% transaksi ke kanal digital dan ini merupakan suatu pertumbuhan yang masif. Apakah ini memang didukung dengan teknologi semata ataukah ada tujuan lain sehingga memang merubah nasabah konvensional perbankan menggunakan digital itu bukan hal mudah. Seperti apa Bapak bisa menjabarkan ini? Ya, jadi kita selalu mulainya itu melihat dari kebutuhan nasabah kita yang kita kategorikan ke dalam nasabah individu dan nasabah bisnis. Jadi prioritasnya itu pastinya untuk mendukung nasabah itu bermigrasi menggunakan kanal digital. Yang pasti solusi digital yang harus dibangun itu haruslah mudah dan relevan. Jadi apa yang mudah dan relevan untuk setiap kategori segmen nasabah itu berbeda. Jadi kamu fokus ke situ dan tidak hanya memberikan layanan digital dalam kebutuhan transaksi atau sehari-hari, tapi kami juga mengembangkan kapasitas digitalnya ke produk dan layanan-layanan tambahan lain. Jadi kami rasa itu adalah beberapa faktor yang mendukung migrasi dari nasabah menggunakan digital kami. Ya, tadi ada produk juga digital dan juga pelayanan yang juga meningkat terutama di era digital banking seperti ini. Nah, strategi omni-channel khususnya integrasi antara layanan seperti multi-currency account, global wallet, online effect, dan remittance ini apakah memang merupakan salah satu segmen yang mendongkrak pertumbuhan dari digital OCBC sendiri, Pak? Ya, jadi kita lihat peningkatan adopsi digital ini ada beberapa faktor. Nomor satu pastinya salah satunya adalah industri. Karena dengan diluncurkannya BI Fast, transfer online, kemudian juga adopsi kris nasional, jadi itu pastinya untuk semua perpindahan uang dan pembayaran kan banyak menggunakan itu, menggunakan channel digital. Nah, tapi di luar itu, di OCBC sendiri memang kami membangun selama beberapa tahun terakhir kapabilitas khusus yang berkaitan dengan transaksi falas. Mulai dari rekening, di mana nasabah itu bisa menyimpan satu rekening 12 mata uang asing. Dari 12 mata uang asing itu bisa melakukan transaksi secara online 24 jam. Kemudian itu juga kami menyediakan fasilitas di mana nasabah juga bisa melakukan transfer ke luar negeri melalui aplikasi digital kami. Itu merupakan beberapa kapabilitas yang cukup unik ya, dan bagi OCBC kita termasuk yang first in the market menyediakan itu. Jadi memang itu beberapa faktor yang mendorong nasabah untuk menggunakan kanal-kanal kami. Ya, selain tadi produk-produk yang first in the market, kalau kita flashback, OCBC juga merupakan salah satu yang menjadi pionir untuk digital, bahkan di era pandemi waktu itu. Mungkin Bapak bisa menceritakan alasannya seperti apa dan bagaimana pertumbuhan dengan momentum pandemi itu bisa mendrive digitalisasi banking di OCBC sendiri, Pak? Ya. Kita sangat bersyukur karena sebenarnya ketika kita mulai menjalankan transformasi digital secara masif, kita sebenarnya mulainya itu di sekitar akhir 2017. Jadi kita melihat bahwa digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan secara umum dan juga untuk layanan finansial. Dan mulai dari tahun 2018 itu kita membentuk beberapa fungsi khusus yang memang fokus untuk membangun kapabilitas untuk mendukung digitalisasi, antara lain internally misalnya dulu sebenarnya kita 2017 juga sudah punya aplikasi digital perbankan, tapi waktu itu mungkin dianggapnya lebih sebagai komplementari, di mana yang membangun aplikasi dibantu oleh vendor, kemudian sistem internal bank juga belum sepenuhnya terdigitalisasi sehingga sebagian proses itu masih agak semi manual. Nah, itu yang kita lakukan transformasi besar-besaran selama beberapa tahun
sampai akhir 2019 ketika kita meluncurkan aplikasi mobile banking kita yang baru, itu sudah 100% dibangun in-house dengan semua proses yang mayoritas sudah terdigitalisasi. Dan kemudian tahun 2020 terjadi pandemi, yang terjadi adalah akselerasi dari adopsi digital ya. Jadi kami di dalam posisi yang kebetulan sudah bertahun-tahun bekerja, jadinya harusnya larinya lebih cepat lagi. Tapi waktu itu untungnya sebagian besar kapabilitas yang kita memang butuhkan itu sudah terbangun. Jadi cukup cepat shiftingnya. Jadi akselerasi yang tadinya kita bilang belum bisa, kita masukin digital, itu bisa dilakukan dengan pace yang jauh lebih cepat ya. Dan akselerasi dan momentum pandemi itu sepertinya saling berkaitan dan inline memberikan integrasi pelayanan service di digital. Yang menarik nih Pak, terkait dengan penggunaan aktif digital ini banking individu 20%, korporasi 25%. Nah, kalau kita bicara mengenai fitur, tadi sudah saya utarakan di awal, banyak sekali fitur-fitur, misalnya currency account, kemudian kalau kita bicara bagaimana engagement-nya. Ini ada beberapa fasilitas atau fitur yang menarik Pak, yang menjadi salah satu backbone yang membuat kontribusi cukup besar terhadap digital di OCBC, apa saja mungkin Pak? Ya, jadi kapabilitas digital kami untuk nasabah individu dan bisnis, kita bedakan ya. Jadi kalau untuk nasabah individu, kita itu tidak hanya fokus menyediakan layanan pembayaran dan transaksi sehari-hari, tapi juga misalnya ketika kita bilang mempermudah nasabah untuk mengelola rekeningnya dan asetnya. Jadi tidak hanya tabungan, tapi deposito, kemudian juga pinjaman untuk melakukan transaksi produk wealth management, transaksi produk falas, itu semua bisa dilakukan dengan mudah. Jadi kalau kita bilang bahwa beyond daily transaction and payment, kapabilitas mobile banking kami termasuk yang paling komprehensif. Nah, kalau dari segi nasabah bisnis, karena kebutuhannya itu berbeda ya, jadi kita juga menyediakan misalnya proses approval berlapis untuk transaksi, kemudian live tracking payment status, pengajuan fasilitas trade secara online, juga kapabilitas fleksibilitas untuk melakukan bulk payment dan online foreign currency transactions. Itu adalah capability yang memang kita keluarkan dengan fokus untuk mempermudah kebutuhan keuangannya nasabah dari masing-masing segmen kami. Baik, dengan pertumbuhan yang cukup masif dari teknologi digital dan perbankan yang memang sekarang kalau bisa dikatakan semua sudah menggunakan cellphone seperti Pak. Implikasinya pasti dengan pengurangan banyak sekali cabang. Saya membaca pengurangan jumlah cabang menjadi 205 dan 80% diantaranya bertransformasi menjadi pusat advisory dan OCBC memanfaatkan omnichannel capability. Nanti Bapak sudah mengutarakan tentang capability yang mungkin Bapak bisa mendeskripsikan kembali dengan semakin tidak banyaknya cabang, apakah cukup memberikan pelayanan cukup efisien terhadap pelanggan, tadi korporasi maupun individu, bagaimana ke depannya Pak? Ya, jadi kita memang melihat sebagai bagian dari transformasi digital, fungsi cabang itu kalau kita bilang sebelumnya itu kan terutama untuk sebagai kanal untuk melayani transaksi. Tapi dengan adopsi digital yang begitu masif, kita juga mempersiapkan cabang kita fungsinya berbeda. Artinya kita bilang bahwa memang untuk transaksi sehari-hari bisa digital, tapi tetap ada layanan-layanan keuangan yang cukup kompleks yang membutuhkan advisory atau nasihat secara khusus. Nah, cabang itu difungsikan yang kita sebut menjadi advisory center. Jadi nasabah melihat informasinya, akses produknya bisa digital, tapi kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya mau konsultasi, ini cara beli produknya mendingan beli apa, caranya bagaimana, itu bisa datang ke cabang. Kemudian juga kita bilang bahwa meskipun digital itu menjadi kanal utama buat nasabah, tidak bisa dihindari akan selalu ada kebutuhan misalnya kendala-kendala tertentu. Buat nasabah sangat penting ada assurance ya, bahwa kalau saya membutuhkan bantuan, kendala terkait kanal digital saya, siapa yang bisa bantu. Nah, cabang itu selain advisory juga menyediakan itu. Artinya kita bilang digital enabler. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan mau ngerti cara ngelakuin ini gimana, ada masalah dengan apa, cabang kita itu bisa membantu. Jadi dua fungsi itu baik untuk nasabah individu dan untuk nasabah bisnis sama ya. Dan kalau kita melihat bahwa fungsinya itu berbeda, desain cabang, bentuk ukuran cabang, formatnya juga memang harus bertransformasi secara signifikan. Teknologi digunakan di cabang itu juga berbeda. Jadi itu yang kita lakukan meskipun jumlah cabang itu berkurang,
tapi secara capability-nya itu berkembang menjadi sangat berbeda. Dan ketika kita menyebutkan omnichannel, itu adalah integrasi antara kita bilang kanal digital kami, digital banking, website, contact center kami, cabang, buat nasabah itu untuk menyediakan layanan yang kita sebut sebagai seamless banking experience. Jadi pindah ke kanal apapun, kebutuhannya itu tetap bisa smooth berjalan terus. Jadi gitu. sebuah integrasi di mana tadi bank konvensional dengan asistensi dan juga pemberian bantuan kalau butuh informasi yang lebih faktual dan merasa secure dengan teknologi digital bisa ada asistensinya langsung di cabang-cabang tadi yang Bapak katakan. Pak, ini kita menarik sekali mengenai laba ya Pak. Kita bisa pungkiri bahwa di tengah ketidakpastian global, ini OCBC mencatat laba bersih 2,57 triliun nih Pak di semester pertama 2025 dan NPL-nya menjadi 1,9%. Ini menarik sekali Pak di tengah kondisi global saat ini. Nah, strategi seperti apa? Mengingat memang kalau kita melihat kredit banyak sekali undisbursed loan tidak banyak diambil oleh masyarakat, ketidakpastian global membuat nasabah juga mungkin khawatir, ragu-ragu. Seperti apa strateginya OCBC Pak? Ya, jadi memang kita sadar selama tahun 2024 ke 2025 untuk mengantisipasi kondisi yang tidak menentu ya, memang kita sudah beroperasi secara prudent dan pastinya diversifikasi kami ke layanan digital dan produk-produk yang berkaitan dengan digital cukup membantu. Misalnya kalau kita bilang karena nasabah aktif menggunakan layanan digital, itu otomatis membantu pertumbuhan dana pihak ketiga, baik tabungan untuk nasabah individu maupun giro untuk nasabah bisnis, karena mereka rajin menggunakan. Dan demikian juga beberapa layanan yang tadi saya sebutkan, falas, transaksi wealth management, trade, itu berkontribusi terkait pendapatan biaya bank. Jadi diversifikasi itu juga memang membantu mensustain kinerja keuangan Bank OCBC dan itu yang memang akan kita teruskan dan bekal dari NPL rendah ini akan menjadi modal kami untuk bisa bertumbuh ya secara berkelanjutan. Ini termasuk dengan adanya fasilitas seperti multi CCY, global wallet dan wealth management ini terhadap stabilitas pendapatan OCBC seperti apa Pak? Ya, jadi kita terus melihat pertumbuhan yang cukup konsisten dan signifikan. Jadi contoh misalnya kalau kita bilang transaksi falas, itu adalah sebuah jenis transaksi yang dulu bahasanya untuk nasabah baik individu maupun korporat, mereka itu nggak tenang kalau tidak melakukannya lewat telepon langsung atau datang ke cabang. Tapi sekarang kenyataannya bahwa lebih dari 85% transaksi falas kami itu sebenarnya terjadi di kanal digital. Karena migrasinya sudah sedemikian rupa. Kemudian juga kita melihat tren kita men-track yang kita sebut sebagai peningkatan adopsi produk digital, bukan hanya pembayaran aja, tapi pembukaan rekening digital dari deposito, pembukaan rekening investasi, beli obligasi, reksadana, itu juga secara year on year kita terus melihat peningkatannya. Dan otomatis itu juga yang berpengaruh kepada peningkatan pendapatan biaya dan overall bisnis retail dan corporate kami. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak. Semakin berkembangnya kebutuhan nasabah untuk mengelola aset lintas negara dan mata uang, bagaimana OCBC melihat peran omnichannel platform ke depannya Pak, terutama kalau kita melihat pengalaman one stop solution di mana pelanggan ini juga merasakan integritas dari transaksi harian, kemudian juga perencanaan keuangan, serta investasi portfolio secara real time. Tadi Bapak sudah sempat memberikan informasi, tapi mungkin bisa lebih dideskripsikan lagi Pak. Jadi mungkin yang menarik dari pertanyaan itu adalah terminologi one stop solution ya Pak Yuda. Nah kalau kita lihat ke depan bahwa definisi one stop solutions kita percaya harus dilihat dari sudut pandang nasabah. Jadi kalau sekarang mungkin bank itu sudah bisa menyediakan one stop solutions tapi semuanya itu masih dalam kapasitas jalurnya bank. Artinya ke cabangnya bank, ke aplikasi digitalnya bank. Yang kita lihat ke depan, omnichannel itu harus berkembang. Gak hanya jaringan bank saja, tapi juga terintegrasi ke ekosistem digital. Jadi buat nasabah, ketika dia melakukan transaksi di platform tertentu, di platform non-bank, ketika mengajukan pinjaman atau melakukan perpindahan uang atau mengkonsolidasi portfolio, itu juga bisa dilakukan di
ekosistem digital di luar. Dan itu yang memang sekarang kita terus bangun kapabilitasnya. Artinya setelah bank omnichannel-nya itu terbentuk, next levelnya itu adalah mengintegrasikan omnichannel itu ke ekosistem di luar. Jadi buat nasabah itu one stop-nya itu bukan yang kayak ke banknya baru one stop, tapi dimanapun dia berada, dia bisa melakukan mengakses layanan keuangan perbankannya dimanapun dia berada lewat kanal apapun. Itu yang kita bilang ke depannya ya Pak ya, yang akan kita terus bangun. Pak Ajit, sayang sekali waktu terbatas. Tadi banyak sekali poin menarik bahwasanya digitalisasi sektor perbankan merupakan suatu keniscayaan, tapi perlu tadi integrasi di mana pelayanan one stop shopping ini tidak hanya sekedar solution yang menguntungkan dari perbankan, tapi juga masyarakat, accessibility, security, dan juga bagaimana asistensi juga dari bank tetap diberikan kepada masyarakat, terutama para nasabah, baik korporasi maupun individu. Terima kasih Pak Ajit untuk waktunya perbincangan pagi hari ini di CNN Sama-sama, Indonesia terima Business. kasih banyak. Ya, CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.